dijawab aja. Kenapa kok surganya orang Islam itu di sana isinya pesta seks? Terus yang Di mana tertulis? Di mana yang tertulis pesta seks itu di kitabnya orang Kristen, di dalam kitab Wahyu bahwa ada pesta Saya ini mau kawin anak tanya, domba. Mbak. Saya ini mau tanya. Bentar, saya mau tanya, mana dalil bahwa ada di dalam Islam itu pesta seks? Coba tunjukin dalilnya ya, Dek. Jangan berbohong ya. Mentang-mentang di Kristen boleh berbohong dalam segala hal, nggak boleh gitu loh ya. Ya, Islam kan juga gitu, boleh berbohong 3 hal kok. Iya, malah 3 hal kami. Kami kalau berbohong untuk menyelamatkan nyawa orang lain boleh, tapi di Kristen berbohong menyelamatkan nyawa mamanya itu dibunuh sama Tuhannya. Ya, Apa yang membuat Islam itu berbeda pengajarannya secara intisari? Kalau seandainya aku mau berpindah dari Kristen ke Islam, apa yang membuat Islam berbeda? Oke. Intisari pengajarannya lah. Kalau bicara tentang hukum dan pengajaran di Islam, pengajaran Islam itu bukan pengajaran yang mematikan akal. Pengajaran Islam itu bukan pengajaran yang mematikan empati. Pengajaran Islam itu tidak bertentangan dengan naluriah manusia. Pengajaran Islam itu relevan untuk dilaksanakan sampai kapanpun. Contoh, tidak ada ajaran di Saya juga percaya sebagai orang Islam. Yang jadi masalah itu, kenapa di kitab pun diterjemahkan menjadi alim ulama? Itu yang saya pertanyakan. Alim ulama itu adalah tokoh-tokoh utama dalam agama Islam. Seseorang yang memiliki ilmu pengetahuan tinggi ya dalam agama Islam. Tokoh-tokoh ini disebut dengan alim ulama. Kenapa Yesus dikatakan nongkrong sama alim ulama, dikatakan Yesus Islam kau tak mau? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya pelogat Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing, yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Uni Rifa, Bang Iqbal, dan apologi Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Buktikan, kenapa kau tetap jadi Kristen? Karena kelakuanmu seperti ini. Kau yang menuduh agama Islam, kau pula yang meminta Ya, kami untuk kamu membuktikan kan sebagai tuduhan moderator, botolmu. itu tugasnya Inilah kamu. kenapa kau sebagai orang Kristen tetap jadi Kristen. Mustahil orang seperti kau ini jadi Islam. Kenapa? Kau saja tidak mengerti bahasa Indonesia. Fatwa saya adalah barang siapa oten yang nggak paham KBBI masuk neraka jahanam. Karena kalian itu Tuhan kalian udah mati di tiang salib, kalian tetap salah dan sesat gara-gara nggak paham KBBI. Disuruh bertanya malah saya yang disuruh cariin dalil untuk kau menyerang Islam. Itulah kenapa orang Kristen ini harus banyak makan terong. Kebanyakan makan B2 kalian, makan terong kalian itu.
Coba kalian rubah makanan kalian lah. Makan kacang panjang. Ya, makan sayur ikan goreng. Soalnya kalian, kenapa kalian nggak ngerti bahasa Indonesia? Kenapa? Kitab kalian pada bahasa Indonesia. Kenapa Dasar kalian ini. Kenapa makan terong? Ya nggak ada bunda itu. Pengen ku tabokin ke mukanya terong. Habisnya disuruh bertanya aja susah. Apa saat enak, kurang enak apa di Komal Islam coba? Disuruh bertanya, kita yang jawab, kita yang carikan dalil, kita yang carikan apanya. Mereka cuma nanya doang loh. Itu pun saking Bertanya aja nggak bisa ya. bertanya aja nggak bisa loh, apalagi menjawab. Saking gobloknya. Coba lagi, Pak. Halo Pak Wahyu ini dari tadi pengen naik nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kau disuruh bertanya Mendy ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wahyu, silakan Pak Wahyu, ada yang mau disampaikan? Kak, saya Islam, Kak, dan saya mau tanya tentang masalah tauhid. Wah, itu sama Ustadz Wafi. Ustadz Wafi lagi istirahat tuh. Ya oke, saya lanjut ya di pertanyaan saya tadi. Gitu kan sudah. Tunggu sebentar Kamu Mendy, kan bertanya. Mendy. Kalau Kristen nggak ada adab di Komal Islam kami paham. Tolonglah ya. Tunggu dengar dulu dong penjelasan saya. Tadi kan kamu bertanya, saya kasih ayat. Kamu yang ngeyel. Oke, saya yang bertanya ya. Ya, Day Dragon, Mendy, ini forum 100% manusia, bukan 100% manusia yang ke babi-babian ya Mendy ya. Bisa ya? Bisa jadi 100% manusia Mendy? Tidak menjadi 100% manusia, 100% hewan, bisa kan? Bisa ya? Bisa Mendy? Yuk, bisa yuk. Bisa ya? Jadilah 100% manusia, bukan 100% kera dan 100% Mendy. Bisa kan Mendy? Bisa yuk. Yuk, bisa yuk. Masa nggak bisa? Kan bertanya tadi. Mendy bisa jadi saya kasih. jadi 100% manusia bisa? Oke, Kamu yang beradab ya. ngeyel. Kamu yang Tidak ngeyel turun dari ya. tadi. Buka mulutnya Mendy. Cuh. Oke. Day Dragon silakan bertanya. Kenapa di Islam disuruh memuliakan cucu Nabi Habib itu yang kelakuannya menyuruh memuliakan, bahkan itu yang dimuliakan itu kuburan kakek-kakeknya juga. Ngomong apa toh Mendy di Dragon? Siapa yang nyuruh? Hah, Dek? Yang nyuruh siapa, Habib Dek? itu banyak videonya gitu. Iya, yang nyuruh Katanya siapa, rahmatan Dek? lil alamin. Yang nyuruh siapa, Bohong, Adek? cuma propaganda. Hah? Habib, Kamu ada masalah? Kamu tuh punya masalah apa sama Habaib? Kok curhatnya di Ada. sini? Ya, yang Itu kan nyuruh Islam. apa? Itu kan Islam. Iya, apa sih, Apa sih? Ini kamu Ya, pembelaannya satu hakikat apa, sama si Mendy tadi ya, 100% keras, 100% manusia ya. Saya tanya sekali lagi nih. Pertanyaanmu tadi apa? Siapa yang menyuruh? Yang nyuruh siapa? Ngomong apa tuh? Orang Kristen ini ngerti nggak sih kalau ngomong? Kalian bisa bahasa manusia nggak? Apa perlu saya di sini belajar bahasa kera dulu supaya kalian bisa mengerti bahasa saya? Mengerti bahasa Indonesia di Dragon? Kamu ngerti Dragon? Bisa bahasa manusia, Dek? Bisa. Bunda di sini nggak marah. Bunda di sini sedang mendidik kamu supaya kamu mengerti bahasa Indonesia. Barang siapa oten yang tidak bisa bahasa Indonesia masuk neraka. Karena walaupun Yesus sudah mati menebus dosa kalian, kata kalian tersesat gara-gara nggak paham bahasa Indonesia. Bisa anakku? Bisa bahasa Indonesia anakku? Anak Bunda? Oke. Bisa? Oke. Coba ulangi lagi perkataannya tadi. Apa? Ngomong apa tadi anak Bunda? Ayo. Ya ini berhubungan ya, katanya Islam rahmatan lil alamin. Kenapa? Betul. Kenapa? Ternyata mengistimewakan cucu Nabi. Oke, saya jawab ya. Oke. Mute ya. Ya. Di mute ya. Bunda jawab ya anakku ya. Ustadz Wafi mau jawab, Ustadz? Pertanyaannya terlalu mudah, Uni aja. Baiklah Ustadz, sebagai muridnya Ustadz Wafi ya.
Jadi di Dragon, kenapa kami memuliakan habaib? Bukan cuman habaib. Seandainya Fir'aun punya keturunan dan dia beriman dan bertakwa kepada Allah, dan dia berguna untuk peradaban, aku akan muliakan. Seandainya ada yang mengaku keturunan Rasulullah tapi malah merendahkan agama Islam baik dengan ilmu dan kelakuannya, aku tidak takut-takut untuk memotong rambut keribonya. Itu aku. Siapa yang berani melawanku? Hah? Gak ada. Kucukur rambutnya. Ya, di sini kami memuliakan seseorang itu bukan karena dia anak siapa. Bukan, walaupun memang kami sedikit melebihkan kepada habaib sebagai bentuk kecintaan kami kepada Nabi kami, kerinduan kami kepada Nabi kami. Seandainya kau ketemu sama keturunan Matius, apa iya kau cuma senggol doang? Si Matius punya anak keturunannya sampai ke kita gitu. Satu koma kau sama dia. Padahal itu keturunan nenek moyangnya si Matius. Apa iya kau cuma senggol doang, nggak takzim kau sama dia? Kurang ajar sekali, udah capek-capek si Matius katanya bikin kitabmu. Punya anak keturunannya kau cuekin. Nggak boleh, nggak sopan itu. Harusnya kau berterima kasih kepada si Matius dan keturunannya dengan cara menghormatinya. Nggak mesti harus cium kakinya juga. Udah ya, kita suruh ada Johannes nih. Di Dragon udah ya, kalau kau punya masalah sama habaib, selesaikan dulu masalahmu dengan habaib. Salah besar menurut saya. Apa? Jawabanmu salah besar menurut saya. Ya udah, kalau salah jawabanku nggak apa-apa. Yang penting aku dapat nilai kumlot nanti dari kampus. Tidak mencerminkan katanya rahmatan lil alamin juga. Rahmatan lil alamin itu bukan berarti bercium kudus dengan orang-orang yang botol dan memaksakan kebotolannya untuk diterima, Dek. Kamu pernah sekolah nggak? Di sekolah itu, guru itu pernah marah kepada anak-anaknya yang nakal bandel kayak kamu ini. Ya, saking gemesnya guru-guru orang kayak kamu ini dicabut giginya pakai tang nggak apa-apa gitu loh. Feodalisme Kenapa supaya? Udah diam dulu ah. Kamu mentang-mentang cucu Fir'aun, diam dulu ya. Halo Johannes, silakan bertanya Johannes. Kamu Oke, bertanya aja. saya mau tanya nih buat Pak Yuni. Ya, saya ini Kristen, mau tanya Ya. para teman-teman Muslim ini. Dijawab aja, kenapa kok surganya orang Islam itu di sana isinya pesta seks, terus yang Di mana tertulis? Di mana yang tertulis pesta seks itu di kitabnya orang Kristen, di dalam kitab Wahyu bahwa ada pesta Saya ini mau kawin anak tanya, domba. Mbak. Saya ini mau tanya Bentar, dulu. saya mau tanya, mana dalil bahwa ada di dalam Islam itu pesta seks? Coba tunjukin dalilnya ya, Dek. Jangan berbohong ya. Mentang-mentang di Kristen boleh berbohong dalam segala hal, nggak boleh gitu loh ya. Ya, Islam kan juga gitu, boleh berbohong 3 hal kok. Iya, malah- 3 hal kami. Kami kalau berbohong untuk menyelamatkan nyawa orang lain boleh, tapi di Kristen berbohong menyelamatkan nyawa mamanya itu dibunuh sama Tuhannya. Ya, di Kristen kejam Tuhannya memang. Saya Di mau dalam tanya Kristen, dulu, Ma, yang tadi. bentar dulu, saya ini Bunda Gembala lagi mengembala. Di Kristen teman-teman, mereka boleh berbohong dalam segala hal, tapi mengkritisi berbohong untuk menyelamatkan nyawa manusia. Kenapa? Di Kristen juga ada dalil jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Jadi si Johannes ini nanti kalau mamanya misalkannya mau ditangkap sama penjahat, mamanya bersembunyi dalam kamar mandi, dia akan jujur, Johannes, mana mamamu? Aku ingin memperkodok mamamu. Dia nggak boleh berbohong, dia bilang, iya mamaku dalam lemari, tolong dibuka, kuncinya ada di situ, ambil aja nggak apa-apa. Ini dia nih, Kristen jadi begini nih. Jadi ketika berbohong untuk menyelamatkan nyawa orang, dia kritisi. Di dalam Kristen berbohong dalam segala hal tidak apa-apa. Kalau karena dustaku kemuliaan Tuhan semakin melimpah, kenapa aku harus dihakimi sebagai orang berdosa? Ini ajaran Kristen. Ajaran Kristen ini berpihak kepada kejahatan. Kenapa? Apabila ditampar pipi kiri, kasih yang lain. Supaya apa? Yang jahat tadi semakin jahat. Itu ajaran di Kristen. Karena Yesus berkata, aku datang untuk pendosa bukan untuk orang benar. Nah, di dalam Kristen, kepada keluarga sendiri, barang siapa tidak membenci bapaknya, ibunya tidak dapat menjadi pengikutku. Barang siapa keluarga yang marah dihukum, tapi kepada musuh kasihi. Setan adalah musuh manusia, mereka harus mengasihi. Kenapa? Karena Kristen memang berpihak kepada setan dan orang-orang jahat. Makanya iblis menjadi pahlawan ketika penyalipan. Tanpa iblis, penyalipan tidak terjadi. Nah, sekarang pertanyaanmu apa? Kenapa di Islam ada pesta seks? Yang ada pesta seks itu di kitabmu, kitab Wahyu, ada perkawinan anak domba. Kamu baca dalam kitabmu, perjamuan kawin anak domba. Perjamuan artinya pesta, kawin berhubungan seksual. Kamu adalah jemaat yang akan dikawini Tuhanmu nanti dalam kitab Wahyu. Hati-hati kamu, lobangmu ya. Silakan pertanyaannya. Pertanyaannya apa? Ulangi sekali lagi apa?
Bawa dalil ya kalau bertanya ya. Kalau adalah sebuah framing yang kau bawa, bawakan dalilnya dari mana. Silakan. Wah, dibatasi. Aku turun dulu, Ustaz. Aku naik lagi, Ustaz. Oke, Ustadz masih monitor Ustadz. Ada. Izin sebelum ada open. Iwan Villa yang di bawah ada 5.000 orang, 5 juta orang. Follow Bunda Mila dong. Biar mudah-mudahan barokah amal jariah. Benar nggak Ustadz? Iya, di follow teman-teman Bunda Mila. Meskipun followernya sudah banyak sekali. Nggak apa-apa. Soalnya saya udah mulai greget nih. Ustaz Wafi nge-push saya untuk live, Bang Zuma juga begitu. Jadi kalau kalian nggak mau ketinggalan, stay tune, harus follow. Kalau nggak, saya hiding, saya ngumpet, nggak boleh lihat apa yang saya bikin. Oke? Lanjut Ustaz. Ayo gaskan 5.000 loh. Ada tamu ya? Ini Rifa itu. Pikiran tamu baru, aku baru mau. Hei, siapa itu ya? Ini Rifa Bun, banyak kali dia akunnya ini. Akunnya banyak. Itu 19 sudah tuh. Iya. Jadi kalian, kami izinkan bertanya. Tapi ketika kalian membawa syubhat dan menyerang akidah saya tidak diajarkan apabila ditampar pipi kiri kasih kanan. Saya bukan Kristen yang menormalisasi kejahatan. Kami umat Islam ini boleh melawan kalian yang menyerang akidah kami by argumen, komparasi, apple to apple. Itu kami. Ya, jadi kalian naik ke sini tuh persiapkan data untuk bertanya. Nggak punya data nggak apa-apa. Kami maklum kalian banyak nggak paham. Kami maklum. Tapi kami tidak maklum kalau kalian nggak bawa Roh Kudus. Ya, naik ke sini. Kami maklum kalian banyak. Halo Cepek. Dulu. Cepek, silakan. Ya, halo. Ya, muslim Mau non ditanya muslim. nih. Ya, Kristen muslim atau aku. non muslim. Oke, silakan. Kristen. Ya, silakan. Apa yang membuat Islam itu berbeda pengajarannya secara intisari? Kalau seandainya aku mau berpindah dari Kristen ke Islam, apa yang membuat Islam berbeda intisari pengajarannya lah? Kalau bicara tentang hukum dan pengajaran di Islam, pengajaran Islam itu bukan pengajaran yang mematikan akal. Pengajaran Islam itu bukan pengajaran yang mematikan empati. Pengajaran Islam itu tidak bertentangan dengan naluriah manusia. Pengajaran Islam itu relevan untuk dilaksanakan sampai kapanpun. Contoh, tidak ada ajaran di Islam itu ketika ibumu mau disakiti orang lain, maka kau diperintahkan untuk membiarkan. Itu ajaran yang tidak masuk akal, bertentangan dengan natur manusia, tidak relevan untuk diimplementasikan. Dan satu contoh ajaran yang masuk akal yang diterapkan oleh seluruh negara Kristen, yang bahkan tidak ada dilarang di agama kalian. Diwajibkan kalian berperang kalau kalian diperangi. Coba, negara-negara Oten mayoritasnya adalah ngakunya anak Tuhan yang diperintahkan untuk tidak melawan kalau ada orang yang jahat kepada kalian. Itu justru mempersenjatai diri untuk mempersiapkan diri untuk berperang loh. Inilah kenapa Islam ini ajarannya relevan. Bukan ajaran yang bertentangan dengan naluri manusia. Ajaran yang bertentangan dengan naluri manusia seperti apa? Hamba-hamba, tunduk dan patuhlah kepada majikanmu walaupun majikanmu itu bengis. 1 Petrus pasal 2 nomor 18. Itu ajaran yang menentang para Oke Bang, begini aja Bang. Tokoh-tokoh terkemuka dalam agama Islam. Kalau dikatakan alim ulama. Nah, kalau abang mau menyalahkan saya karena saya mengatakan Yesus itu nongkrong sama orang-orang Islam, ya abang salahkan LAI. Kenapa dia tulis sama alim ulama itu? Enggak nyalain abang sih, enggak. Kan kita mau cari, kita kan sama-sama cari poinnya ya, iya kan, betul nggak? Supaya gini, pendengar ini tidak merujuk kepada hanya kata, tetapi esensi dari pembicaraan.
Kalau gini saudara, bagaimana kita bisa memahami esensi jika kita gini loh, Anda ini kan berusaha untuk membicarakan konteks kan? Itu saya paham maksud Anda. Iya. Teks itu tidak mungkin lepas daripada konteks. Konteks tidak mungkin lepas daripada teks. Kalau teks yang tertulis adalah alim ulama, maka konteksnya adalah pemuka atau tokoh-tokoh utama dalam agama Islam. Itu konteksnya kan begitu. Iya, Bang. Kalau kau nggak terima sama narasi saya, ya salahkan lagi. Kenapa dia terjemahkan Yesus nongkrong sama alim ulama, bukan salah saya itu. Artinya walaupun kita ini bukan sok pintar ya, tapi teks dengan konteks lebih, kalau nggak salah, lebih esensi kepada konteks. Konteks abang udah menyebut tadi tuh ahli Taurat. Enggak. Kenapa disebut konteks itu? Kenapa dia? Apa sih definisi konteks itu apa? Ya itu kan, itulah kita perlu membahas sama-sama kan. Kalau konteks itu kan kalimat-kalimat. Tahu tidak istilah konteks itu apa? Apa itu konteks itu yang dimaksud konteks itu? Nah, kalau oke lah, anggap saya kurang tahu. Tapi menurut abang apa? Enggak, saya tanya Anda ini. Saya nggak mau ngasih tahu karena Anda yang dari tadi bilang-bilang itu. Saya pikir Anda paham itu. Artinya Anda sedang membicarakan sesuatu apa yang tidak Anda pahami gitu loh, Bang. Artinya gini, jangan berusaha membicarakan sesuatu yang abang tidak pahami. Lucu itu. Ya, menurut saya begini. Supaya gini, pembicaraan saya dengan abang ada kualitas, itu maksud saya. Walaupun mungkin, makanya saya bilang gini, Bang, makanya saya bilang, saya tidak menunjukkan bahwa seakan-akan saya paling tahu. Tapi oke lah, saya coba menyampaikan bagaimana pikiran saya tentang konteks. Semua konteks di dalam itu merujuk kepada kata Israel, sejarah Israel kan, seperti yang abang sudah sebut tadi, hukum Taurat lah, Israel lah, konteksnya kan situ. Lalu ada tulisan-tulisan yang disebut dengan teks. Nah, teks tadi kan tentu bisa semua orang salah paham karena masuk kepada bahasa Indonesia yang penulisannya lewat lay. Bisa juga salah tuh lay itu kan, Bang. Berarti lay salah. Ya iyalah, tetap bisa salah karena apa? Ya kalau udah salah ya udah, nggak usah dibahas. Terus apa lagi yang mau abang bahas kalau sudah tahu lagi salah? Mau pakai kata apa? Karena kata yang biasa kita pakai di Indonesia. Loh kenapa nggak? Enggak dong. Itu di dalam, makanya saya jelaskan. Jangan dipotong kalau saya bicara. Dalam Lukas 2:46, kata alim ulama itu merujuk kepada kata didaskalos dalam original teksnya berbahasa Yunani. Didaskalos itu diterjemahkan menjadi alim ulama dalam Lukas 2:46. Dalam Yohanes 13:13, kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Betul tidak? Iya. Nah, kata guru dalam Yohanes 13:13 itu merujuk kepada kata yang sama dalam bahasa Yunani, didaskalos kaiho kurios. Kenapa didaskalos dalam Yohanes 13:13 itu diterjemahkan menjadi guru? Didaskalos dalam Lukas 2:46 diterjemahkan menjadi alim ulama. Kalau abang bilang berarti tidak ada kosakata yang tepat dalam bahasa Indonesia untuk menerjemahkan itu, omong kosong. Karena dalam Yohanes 13:13 sudah diterjemahkan menjadi guru. Jadi cuma dua poinnya. Mau diterjemahkan jadi alim ulama atau terjemahkan jadi guru. Nah, kalau mau diterjemahkan jadi alim ulama, Yohanes 13:13 itu ganti. Harusnya begini. Benar katamu murid, akulah alim ulama dan Tuhan. Nah, itu. Ya, kalau merujuk kepada kosakata lah yang biasa kita pakai nih. Enggak. Tapi kalau merujuk kepada kata yang biasa kita pakai di Indonesia, betul, nggak bisa disangkalin tuh. Tapi saya yakin konteksnya abang nggak bisa menyangkali dan tidak bisa berbohong kepada audiens bahwa semua merujuk kepada konteks sejarah Israel dan murid-murid kan, Bang, betul nggak? Betul nggak? Loh, Yesus itu memang diutus untuk Bani Israel, Bang. Kami orang Islam juga percaya itu, Bang. Oke lah. Saya orang Islam juga percaya itu. Kami percaya orang Islam itu kalau Nabi Isa itu diutus untuk bangsa Israel. Saya percaya juga itu. Iya, Pak.
Saya juga percaya kalau Nabi Isa alaihissalam itu berkumpul dengan ahli Taurat. Saya percaya juga itu. Saya juga percaya sebagai orang Islam. Yang jadi masalah itu, kenapa di kitab pun diterjemahkan menjadi alim ulama? Itu yang saya pertanyakan. Alim ulama itu adalah tokoh-tokoh utama dalam agama Islam. Seseorang yang memiliki ilmu pengetahuan tinggi ya dalam agama Islam. Tokoh-tokoh ini disebut dengan alim ulama. Kenapa Yesus dikatakan nongkrong sama alim ulama, dikatakan Yesus Islam kau tak mau? Berarti begini Bang. Berarti yang abang mau angkat sebagai bahan pembicaraan bukanlah konteksnya, Ya, terus? tetapi masalah kata, masalah bahasa. Supaya begini, seakan-akan Kristen ini berada di situasi yang sebenarnya menurut kata, bukan konteks. Loh, Bang, bagaimana abang bisa memahami semua konteks jika tidak ada teks yang tertulis? Maka, abang ini aneh. Dia disebut konteks karena ada teks, Bang. Konteks tidak mungkin lepas daripada teks. Tidak mungkin abang berbicara konteks kalau nggak ada teks. Teks yang tertulis, begini saudara, dengarkan dulu aku. Teks yang tertulis adalah alim ulama, maka konteksnya alim ulama. Masa teksnya alim ulama, konteksnya ahli Taurat, kan nggak nyambung. Begini Bang, boleh saya bicara ya? Boleh ya? Boleh, silakan. Nah, nggak apa-apa, pendapat abang boleh begitu. Tapi Bukan pendapat saya, Bang. Ini fakta, Bang. Bukan pendapat saya ini, woi. Ini kan argumentasi Bang. Bukan argumentasi saya. Memang faktanya demikian. Berdasarkan teks, betul nggak? Apa? Abang kan berargumentasi berdasarkan teks dan konteks, betul nggak? Tapi abang lebih banyak membicarakan teksnya, konteksnya abang abaikan. Tapi abang menyebut satu-satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ustadz Miftah. Ustadz Miftah, mungkin Ustadz Miftah bisa ngobrol dulu sama Pak Enduru ini, Ustadz. Karena saya mau pergi ke kantor. Kasih waktu aku 10 menit. Bang Enduru di sini dulu. Kasih waktu saya 10 menit. Abang boleh bertanya tentang Islam, seputaran Islam sama Ustadz Miftah. Bertanya selama 10 atau 15 menit. Nanti begitu saya sampai di kantor, kita lanjutkan lagi, oke? Ya, Oke, Bang. boleh. Oke, siap. Lanjut, Ustadz Miftah, silakan. Iya. Iya, Abang. Kemalah. Oke. Iya. Apa tadi konteks itu? Konteks itu ya kon sama teks gitu, ya. Gini Bang, oke, tadi mau abang apa yang mau disampaikan tadi apa yang mau disampaikan abang tadi? Apa Ya, tadi? saya pikir Pak Miftah sudah mendengar tadi ya. Iya, saya menyimak. Iya, sudah Walaupun nggak semua. Ya, apa yang mau disampaikan? Konteks di mana abang tadi katanya Yesus Islam karena merujuk kepada bahasa yang biasa kita pakai di Indonesia. Iya. Kan? Terus? Cuma kan secara konteks kan tidak bisa kita membohongi diri bahwa Yesus itu berada di tengah-tengah orang Israel yang ada sektenya salah satu Farisi. Iya. Iya kan? Nah, Farisi itu kan kelas-kelas orang tertinggi di dunia agamanya di masa itu kan. Iya. Jadi kalau kita membicarakan teks hanya karena bahasanya yang ada di Indonesia, kemudian itu yang menjadi substansi pembicaraan, kan kelihatan kita jadi seperti tidak elegan membicarakan sesuatu berdasarkan substansi. Oke, ini adanya konteks, kita mengerti sebuah konteks itu setelah memahami teks atau sebelum memahami teks? Iya, karena teks yang di Indonesia kan bisa saja karena mempengaruhi bahasa. Coba jawab dulu. Kita mengetahui sebuah konteks kalimat, kata maupun paragraf itu setelah kita memahami teks tersebut atau sebelum kita memahami teks tersebut?
Ya, mungkin kalau saya ya, Pak ya, kalau saya ya, barangkali teks bisa saja berubah sesuai konteks. Kok ya enggak, jawab dulu pertanyaan saya, jawab dulu. Tadi kan ada nih, kita sebuah teks, terbacalah sebuah teks itu. Kita memahami konteksnya itu setelah memahami teksnya atau sebelum memahami teksnya? Saya pikir tidak bisa lepas dua-duanya, tapi teks bisa berubah asal konteks. Gini abang, yang namanya konteks itu yang namanya konteks adalah kesimpulan dari teks yang kita baca. Nah, oke. Jadi Betul konteks itu apa? Konteks itu Di apa? situ kan jelas-jelas konteksnya, di situ teksnya benar-benar secara literal bahwasanya apa? Yesus itu berkumpul di tengah-tengah alim ulama. Sedangkan yang namanya alim ulama adalah orang-orang yang berilmu agama. Iya, sekarang begini Pak, saya mau tanya. Orang yang berilmu agama di dalam konteksnya dari pasal 1 sampai selesai Lukas itu orang mana? Kenapa? Orang mana? Orang siapa yang ada di dalam konteks dari pasal 1 sampai selesai Lukas itu orang mana? Yang namanya alim ulama adalah orang-orang yang berilmu agama. Oke, yang dimaksud dengan abang tadi kan maksudnya karena bahasa berarti Islam kan? Apanya? Karena kata alim ulama tadi. Enggak, sebenarnya gini aja, poinnya gini, kesimpulannya apa? Sebenarnya apa? Coba kesimpulannya aja gini ya Bang. Apa sih sebenarnya yang mau disimpulkan abang dari konteks dari teks tentang Yesus itu berkumpul di alim ulama? Dengan alim ulama itu sebenarnya apa yang mau disampaikan dulu? Silakan apa dulu yang mau disampaikan? Dasarnya kan karena tadi dikatakan bahwa Yesus itu Islam, pembuktian bahwa Yesus itu Islam. Berarti kan teks yang dibaca menggunakan bahasa Indonesia kan, betul nggak? Berarti kalau hanya karena kata, kalau menurut saya ya, bisa saja kita salah karena memang itu bahasa Indonesia. Tapi konteksnya kan dari pasal 1 sampai selesai Lukas itu konteksnya kan bukan Islam. Kita nggak boleh bohongi itu loh. Nah, ini dia Pak. Ini dia. Jangan. Itu Bapak Israel. ini, Bapak ngerti nggak yang namanya Islam itu apa? Orang Farisi. Abang mengerti nggak arti daripada Islam itu? Kalau mungkin secara mendalam mungkin ada arti masing-masing, tapi Oke. secara umum dan Saya kasih tahu gini Abang. Terlalu jauh menjelaskan gitu kan. Kenapa? Yang kata Islam itu menurut kita secara umum yang pasti ajaran dari Nabi Muhammad. Sudah selesai, nggak usah lagi Oh kita bukan yang itu. mendalam. Nah itulah kesalahan teman-teman Kristen di situ. Jadi Itu apa? kesalahan. Jadi apa? Jadi Islam apa itu menurut- berarti orang yang berserah diri. Orangnya disebut dengan Muslim. Itu Islam itu maknanya luas. Tenang dulu. Islam itu maknanya luas. Islam berarti berserah diri. Orangnya disebut Muslim. Tenang dulu. Berarti di tengah-tengah Yesus di mana duduk berarti orang berserah diri, tidak harus ajaran dari Nabi Muhammad toh. Ya, makanya dengarkan dulu kalau ada orang bicara, dengarkan dulu. Yang dimaksud Islam secara etimologi adalah berserah diri. Maka orangnya adalah Muslim, orang yang berserah diri. Maksudnya apa? Berserah diri kepada Tuhan yang satu, Tuhan yang esa, Tuhan yang tunggal. Kenapa Yesus itu disebut Muslim? Karena apa? Yesus juga pengajarannya adalah berserah diri kepada Tuhan yang tunggal, seperti halnya di Yohanes 17 nomor 3. Bahkan di dalam Bible bahasa Arab, di situ disebutkan bahwasanya salami u'tikum, kesejahteraan diberikan kepada kalian. Salami itu asal kata daripada Islam. Itu abangku. Iya, berarti diakui kan bahwa Yesus duduk di tengah-tengah bukan Islam, tapi para orang Farisi dan orang Israel kan.
Iya, artinya gini, siapa saja yang berserah diri kepada Tuhan yang Esa itu Oke adalah lah, kita kan sudah pindah topik itu, Pak. Kita pindah topik konteksnya. Jangan dulu kita pindah topik. Kita berbicara tentang konteksnya. Konteksnya dari kan tadi dari konteks sebenarnya apa? Enggak, dari tadi Bapak ini bilang konteks. Sebenarnya apa yang mau disampaikan Bapak tentang konteks itu? Apa coba apa? Makanya saya kasih kesempatan Bapak. Apa sebenarnya yang mau disampaikan Abang dalam konteksnya Yesus berkumpul dengan alim ulama? Coba apa? Apa coba? Oke lah, atau beginilah. Orang alim ulama itu siapa yang dimaksud di Lukas itu? Coba Israel atau para cendekiawan di Iya kan Islam? tadi sudah saya jelaskan, alim ulama itu sudah pasti orang-orang yang berilmu dalam ilmu agama. Apakah itu ahli kitab, ahli Taurat? Tentunya di situ adalah ahli Taurat. Iya ya. Gitu loh. Oh, berarti kalau ahli Taurat berarti sudah betul ya, sudah jelas lah ya, itu ahli Taurat lah ya. Dan orang-orang ahli Taurat juga adalah orang-orang Islam, orang yang berserah diri, yang mengikuti ajaran Musa. Oh gitu ya. Oke lah. Iya. Yang penting sudah tapi yang penting sudah diakui bahwa dia di tengah-tengah orang Israel, yaitu ahli Taurat ya. Nah, terus sekarang kayak gini. Makanya tadi saya katakan sebenarnya Bapak itu dari tadi konteks tektok. Apa sebenarnya pesan yang mau disampaikan Abang? Apa sebenarnya? Saya memastikan saja bahwa Yesus itu duduk di tengah-tengah orang Israel. Iya, itu kan Bible Abang penerjemahannya seperti itu. Makanya kan tadi Akhi Iqbal mengatakan kalau memang itu salah, jangan salahkan kami. Yang menulis LAI, yang menerjemahkan LAI, itu pun kitab LAI dan kitabnya Kristen. Kenapa Muslim yang disalahkan? Iya, saya mengeluarkan kata-kata menyalahkan host atau Muslim, enggak. Justru saya mau memastikan bahwa Yesus itu ada di tengah-tengah siapa. Bukan masalah katanya, tapi masalahnya di mana dia tengah-tengah. Itu saja yang saya pastikan gitu. Supaya gini aja, loh, Pak. saya para pendengar dari tadi Abang itu berputar enggak? Dari tadi saya tanya nih Abang sebenarnya sudah membaca itu enggak? Sudah membaca kitabnya belum? Ya namanya sudah baca kan bukan berarti bisa menguasai Pak Toh, tapi intinya saya kan enggak jawab dulu. Abang itu sebenarnya sudah membaca apa belum? Saya kan sudah jawab, tidak perlu kan saya harus ulang-ulang. Kok tidak perlu? Yang saya tanyakan kalau sudah ya baca apa namanya jawab sudah, kalau belum jawab belum, gitu aja. Bapak sebenarnya sudah membaca belum tentang Yesus berada di alim ulama tersebut, di antara alim ulama tersebut? Udah membaca belum? Tidak, kalau kalimat yang tadi saya membaca. Kalau memang sudah membaca, sekarang tadi saya tanyakan kepada Bapak, coba apa konteks yang mau Bapak sampaikan dari tadi? Ya, konteks yang saya sampaikan itu kita harus pastikan dia sebenarnya berada di tengah-tengah orang Israel, ahli-ahli Taurat, atau seperti yang dimaksud Islam seperti kata-kata Bapak. Iya, sekarang menurut Bapak apa? Menurut Bapak katanya sudah membaca. Coba menurut Bapak apa? Ya, inilah argumentasi kita kan. Inilah kita kan mengeluarkan pendapat ya kan. Yang penting saya apa pendapat Bapak dari tadi saya kasih kesempatan, apa pendapat Bapak dalam konteks itu? Apa pendapat Bapak setelah membaca itu? Nah, saya tidak perlu ada pendapat. Yang penting kita bisa pastikan berada di mana. Gimana sih Bapak dari tadi itu membantah tentang konteks tersebut, membicarakan konteks tersebut. Giliran ditanya apa kesimpulannya? Tidak perlu kesimpulan apa gimana ini? Gini loh Pak, saya pikir kesimpulan baik host maupun audiens maupun Bapak punya kesimpulan masing-masing. Saya tidak perlu memberi kesimpulan. Iya, semua punya kesimpulan masing-masing sekarang. Kesimpulan Bapak apa? Kesimpulan Bapak apa sekarang? Oh ya oke lah. Kalau begitu begini kesimpulan saya. Kita harus memastikan bahwa Yesus itu berada di tengah-tengah ahli Taurat dan itu adalah keturunan orang Israel. Kalau orang bilang begini dia Islam atau bukan, oke, terserah Bapak juga terserah, orang lain juga terserah.
Tapi kita harus pastikan bahwa dia itu berada di ahli Taurat yang adalah keturunan Israel. Itu Ada, saja. dia nongkrong di tengah alim ulama itu, alim ulama weh. Dari tadi, dari tadi itu, dari Bang, tadi itu. kita bolak-balik juga nggak guna. Pendengar juga kan bisa tahu mana itu yang perlu kita bahas secara mendalam, atau hanya kita memframing sesuatu yang tidak menjadi Kok memframing? dasar gitu kan. Betul nggak? Enggak, gini loh. Ini ya Bang, coba saya ulangi lagi. Di dalam teks itu bahwasanya Yesus itu kan berkumpul dengan alim ulama. Iya kan? Saya pikir nggak perlu kita ulang, supaya kalau ada yang lain mau mengkomen supaya ada kesempatan. Tapi dari pembicaraan kita ini saya sudah pastikan dari bapak-bapak bahwa dia berada di tengah-tengah orang Israel, dan orang Israel salah satu sektenya adalah Bukan salah satu, di situ banyak alim ulama, itu banyak di situ. ya, alim ulama kan kumpulan, Bang, bukan Kumpulan orang-orang yang berilmu. ahli Taurat itu kan orang Ahli Israel. Taurat, Iya, betul. Nah, jadi saya harus memastikan itu saja. Jadi terserah orang mau mengatakan dia bukan Islam, ke mau apa, ke mau berarti Yesus ini belajar tentang keagamaan gitu loh. Oke lah, nggak apa-apa. Yang penting kita kan sudah berdiskusi yang ya. pasti lagi Nggak bisa Ustaz Miftah, nggak bisa Ustaz Miftah. Kalau dikatakan alim ulama itu merujuk kepada tokoh-tokoh Islam menurut kaidah bahasa. Iya, jelas. Jadi sudah pasti dia Islam, udah selesai. Udah pasti di situ ya kan, alim ulama sendiri artinya orang-orang yang berilmu tentang ilmu agama, yaitu kitab kata para nabi, karena pada waktu itu adalah penerus daripada Taurat, daripada Musa adalah orang-orang yang ahli Taurat, orang yang memiliki kemampuan dan pengetahuan tentang kitab yang sebelumnya. Tentu ajaran para nabi adalah ajaran yang tauhid. Berarti mereka juga orang-orang Islam, orang yang berserah diri, itu loh, abangku. Oke lah, Bang. Ya, oke lah, Bang. Yang penting sampai di situ pendapat saya dan argumentasi saya. Kalau dia kurang atau lebih, masing-masing lah mungkin ada yang akan menanggapi, ya kan? Paling tidak kan kita sudah bisa berdiskusi, ya kan? Betul nggak? Lanjut aja lagi diskusi aja dulu. Aku dekat kantor udah nih. Ya udah, enaknya gini aja, abang mau bertanya apa? Saya perlu ulang-ulang karena saya pikir ya udah positif ya. Ya udah positif. Ya. Di dalam kitabnya abang sendiri tercatat Yesus belajar Islam, udah gitu aja. Ya udahlah, itu kan pendapat masing-masing, tapi yang penting kan bukan kita pendapat masing-masing, di dalam kitabnya tercatat kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa menolak gitu loh? Orang di dalam kitabnya jelas-jelas tercantum alim ulama, berarti ya belajar tentang ketauhidan gitu loh. Belajar tentang Tuhan yang Esa, berserah diri kepada Tuhan yang Esa gitu. Belajar ngaji, Yesus belajar ngaji. Iya, alif bata gitu. Yang penting saya sudah dapat poinnya bahwa host dan Pak Miftah mengakui bahwa dia berada di tengah-tengah orang Israel, para ahli Taurat. Itu saja poin saya. Iya, benar. Bukan saya mengakui gitu ya. Yesus itu berada di tengah-tengah bangsa Israel karena memang dia dari keturunan Bani Israel, tapi bukan dari agama Kristen, Bang, jangan salah. Nggak apa-apa itu, nggak apa-apa, malah itu. Yang penting poinnya saya sudah dapat dan diakui gitu. Dapat poinnya ya. Berarti Yesus berada di tengah-tengah bangsa Israel, di tengah-tengah para alim ulama yang mengerti tentang firman Tuhan. Orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Oke lah, nggak apa-apa. Yang penting poinnya itu saja saya, Bang. Jadi kita bisa bahas yang lain atau ada orang lain yang memberikan pendapat. Jadi bolehlah diganti orang yang bisa memberikan pendapat. Oke. Ada yang mau ditanya, Bang? Silakan bertanya aja, Bang. Iya, coba abang mau tanya enggak? Iya, saya. Boleh, silakan, mau bertanya silakan. Nggak ada pertanyaan lain, cuma itu aja. Nanti kan saya pikir dulu apa yang mau ditanya, baru saya naik lagi. Oke? Terima kasih sudah dikasih kesempatan ya, bisa ngobrol santai gitu.
Iya, iya, iya. Ya, jadi ini kan kita harus mengeluarkan pendapat tapi sejuk lah, ya kan, saling mendengarkan pendapat masing-masing gitu. Oke ya, mohon izin dulu ya karena ini juga udah udah mau setengah satu di daerah saya di Sulawesi Utara, jadi saya izin juga ya. Iya, siapa, siapa. Ya, kita tidak bisa memaksakan ya. Silakan. Iya, iya. Ya, Ya, selamat makasih, Pak. malam. Sama-sama, Pak. Ya, selamat malam. Wah, nggak bisa digedein. Silakan, Bang Tengku. Silakan. Ya Ustaz, tunggu oten-oten yang agak pinter naik sedikit. Karena kalau nunggu oten yang pinter kayaknya nggak ada, tapi yang agak pinter aja kayaknya ada. Kalau yang pinter nggak mungkin, pasti nggak ada. Banyak nih yang minta naik. Ntar ya, aku cek satu-satu dulu. Aduh, ini rata-rata. Ya, Mana cara milih? itu jelas-jelas ya di Lukas itu Nurzilah. Kayaknya Pak Nurzilah, selamat pagi. Rambutku kenapa ini? Pak Nurzilah. Halo, Pak Nurzilah. Tiduran kayaknya taman ngantri ya. Tenakan lain dulu ya. Bang Teguh sampai bentar ambil alih dulu lah, aku baru sampai nih, bentar ada urusan ku. Iya, ini makanya aku naikkan satu-satu dulu nih. Pak Semprol, selamat malam. Selamat malam. Aduh, doubling deh. Doubling nih. Aduh, kenapa dia doubling? Turun dulu lah. Namanya aja Semprol. Nikma, selamat malam. Selamat malam menjelang pagi. Halo. Halo, Nikma. Nikma siapa? Nikma siapa? Namamu Nikma itu? Astagfirullahaladzim. Enggak, saya lagi tiduran, Bang. Oh, ya. Nggak apa-apa. Diturunin Saya aja nggak ya. kalau masuk, ya. Iya, Bu. Iya. Makasih. Aduh. untung bukan lagi tanggung, Albu. Assalamualaikum, Bang Dewa. Assalamualaikum, Bang Dewa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Mulyadi, selamat malam. Apa masih loading ya? Mungkin aku kecepatan. Saya udah nongkrong sih. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim Bang ya? Wabarakatuh. Iya Bang. Ini Iya, ada yang mau disampaikan Bang? Ada Bang, satu Bang, masalah ini Bang. Itu kalau di apa ya? Di Islam kita ini, aduh tadi lupa saya tuh, udah dari Bang Nandar itu Bang. Apa itu? Bang Nandar ya kalau masalah ini ya, intinya gini aja Bang. Paulus itu punya bapak atau ibu katanya Bang? Nggak tercatat Bang.
Siapa bapak dan ibunya Paulus itu? Nggak ada silsilah dia. Ya itu dia, saya tuh hampir kalah bang sama Bom apa ya, siapa itu? Hampir kalah pas saya kasih kata-kata ini. Memang itu Paulus punya bapak atau ibu? Saya bilang gitu. Ya ada, dia lahir dari batu deh itu. Iya bang. Iya bang, saya bingung. Iya, itu memfitnah Islam gitu bang. Emang itu Allah itu punya bapak nggak? Dia bilang gitu bang. Allah itu punya bapak nggak gitu dia bilang. Allah itu kan Tuhan, nggak butuh bapak, nggak butuh ibu, nggak butuh makhluk dia. Allah itu berdiri sendiri, nggak butuh makhluk. Justru kita makhluk lah yang butuh kepada Allah, bukan Allah butuh makhluk. Nah Iya, kalau Pak. Paulus ini Adam kedua sebenarnya, dia nggak punya bapak, nggak punya ibu, dia nongol aja tiba-tiba entah dari batu, entah jatuh dari mana dia nggak tahu kita. Iya bang, iya saya hampir terkencing-kencing bang itu saya bilang, saya kasih bom. Memang itu Paulus punya bapak atau ibu, saya bilang gitu, atau istri saya bilang gitu kan ya, atau punya anak. Lah kalau itu Paulus itu apa namanya Rasul, nah itu kan dia bilang katanya Paulus tuh Rasul loh katanya gitu bang. Saya bilang lah Apostolos bukan rasul, nggak ada rasul di Kristen. iya itu Saul gitu bang. Iya saya bilang lah kalau Paulus itu berarti punya ini dong, punya bapak, punya ibu. Nah dia bersikeras, akhirnya tahu-tahu saya diturunin bang. Udah gitu aja bang. Ya udah bang, gitu aja bang, terima kasih bang ya. Iya bang, makasih bang. Assalamualaikum. Saya turunin bang ya. Waalaikumsalam warahmatullahi siap, bang, wabarakatuh. siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Teguh drip nih 12 mantap, maksudnya apa sih? Ntar ya, konekin yang lainnya. Jangan yang muslim lah, yang Kristen lah, jangan ngapain yang muslim. Nanti kalau yang muslim mau kajian-kajian itu masuk ke roomnya Ustadz Miftah nanti. Nikotin bang. Oh enggak. Bang Ija, selamat malam Bang Ija. Waalaikumsalam Bang Dailami. Bang Ija, selamat malam. Selamat malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muslim bang ya? Alhamdulillah muslim. Iya, ada yang mau disampaikan bang? Oh enggak nih, orang saya lagi tiduran udah dinaikin dan saya juga lagi. Oh tadi ada di antrian dari masalahnya. Ya dah, makasih, saya turunin bang ya. Oke. Iya bang, makasih bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah kita naikkan yang lain dulu Ustadz. Atau masih ada yang bisa diluruskan otaknya? Dibantu follow ya akun kedua ya. Bang Alwan, selamat malam. Bang Alwan. Halo Bang Alwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Didin. Selamat malam Bang Alwan. Panggilan ketiduran. Kenapa setiap aku naik nggak ada OTN nggak mau naik lagi ya? Ada lagi nih, ada Pak Denny nih. Shalom. Selamat malam. Salam. Pak Denny. Halo. Waalaikumsalam Bang Ade Rubianto. Gimana Pak Den? Dari mana tadi Pak Den? Kok tiba-tiba Pak Den naik udah 132 aja kok koinnya, berarti udah dari sini tadi ya? Iya, aku dari sini ngobrol lama sama ngobrol lama tadi siang, ngobrol lama. Apa yang diobrolin tadi siang Pak Den? Nggak tahu aku kenapa aku dapat koin, aku nggak butuh koin, aku butuh. Nggak, maksudnya aku butuh. Nggak, aku bukan ngelihat dari jumlah koin ya. Maksudnya tiba-tiba udah ada koin, berarti Pak Den udah di sini dari tadi, maksudku gitu. Iya betul. Enggak, tapi sebenarnya orang yang di bawah tolong, aku nggak butuh koin, aku butuhnya perpuluhan, transfer aja.
Kalau Pak Denny butuh perpuluhan, Pak Denny harus buka gereja lagi karena bisnis yang menguntungkan saat ini tuh bangun gereja, Pak Den. Betul. Betul kan? Makanya Kristen Protestan tuh ada gereja itu di samping gereja ada gereja lagi, di samping gereja ada gereja lagi. Nah, jadi rebut-rebutan jemaat nih. Iya kan? Ya. Nah, akhirnya dilarang bangun gereja, protes. Itu gak aku pungkiri. Iya memang itu fakta itu sebenarnya. Maka ketika dilarang bangun gereja, protes dia, dibilangnya kami nggak boleh beribadat. Padahal gereja udah ada di situ. Kenapa tidak digunakan? Nah mereka buat gereja lagi supaya narik jemaat, tarik perpuluhan, kan gitu. Iya. Itu fakta sih. Iya. Apa ada yang mau kita diskusikan nih Pak Den? Ya kalau kamu Kalau yang hebat, apa yang mau didiskusikan? Kalau yang hebat, ya aku koinnya Pak Miftah hebat itu koin. 69. Ensik. Bahaya. Kemarin itu malam Jumat. Jangan ditambah lagi ya. Udah lah aku tambahin aja lah biar jangan 69. Jadi 70. Ya kalau kamu tanya aku buka topik apa pasti aku bilang surga. Topik surga nih, mau kita bahas topik surga. Aku paling suka aku surga. Aduh. Kalau orang kan surga itu kan baca di buku. Iya. Masalahnya Pak Den. Kalau aku udah sana soalnya. Masalahnya aku belum pernah ke surga Pak Den, jadi susah ngebahas surga. Iya, nah itu dia karena Pak Denny. Karena Pak Denny udah pernah ke surga, aku belum pernah, jadi nanti nggak nyambung. Jadi yang sama-sama tahu aja lah. Ya paling aku cerita surganya Kristen seperti apa gitu. Iya. Kira kita cari Kristen yang lain aja dulu ya Pak Den, mana tahu mereka mau bertanya tentang surga mulai Pak Den ya. Santai. Petani muda. Petani muda, selamat malam. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Muslim Bang ya? Ya, saya tekan tadi Bang. Oh iya Bang. Makasih Bang. Saya turunin Bang ya. Yang penting jangan salah Tuhan ya Bang ya. Iya, yang penting nggak salah Tuhan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Miftah masih hujan nggak? Oh besok dianterin, besok udah dianterin Bang. Oh udah dianterin. Ya besok dianterin. Tadi saya udah ke kantor. Aduh, ini banyak yang Muslim nih. Kaulan, selamat malam. Kaulan. Ya, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim Bang ya? Ya Muslim Pak. Iya. Ada yang mau disampaikan Bang? Rasa ada, kita sama-sama Muslim Pak, sama-sama nyembah Allah itu Pak. Iya betul. Salah pencet tadi itu Ustaz. Iya. Saya turunin Bang ya. Iya Bang. Iya Bang, makasih Bang. Assalamualaikum. Loh Bang Tauku ini juga Ustadz juga ya? Bukan, saya bilang saya Ustadz. Saya ini santri. Dia tadi bilang si Ustadz gitu. Ustadz itu Ustadz Miftah. Saya bukan Ustadz. Oh ya. Kalau Ustadz Miftah aku tahu. Tadi. Waalaikumsalam Bang Ahmad. Bang Ajomi, selamat malam. Ajomin. Bang Ajomin. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Muslim Bang ya. Oh. Ya, ada mau disampaikan Bang? Ya, saya selalu Bang. Ya, alhamdulillah. Amin. Ya, makasih. Ini makasih, aja apa namanya itu. Sehat selalu lah Bang semuanya. Ya Bang, makasih Bang doanya. Sama-sama kita sehat semua ya. Waalaikumsalam. Iya. Saya turunin Bang ya. Ya Bang. Ya Bang. Aku dengar bawah aja Bang. Siap Bang. Iya Bang.
Aduh, capek juga nih intro ini nih. Yang naik kok muslim semua. Nah, itu dia. Jadi tadi tuh Pak Denny, saya ke kantor pos itu yang terdekat kan di Cilengsi. Saya ini ke situ, ternyata barangnya masih di Cibinong. Jadi Ya emang ampun. nggak bisa via apa namanya bayarnya itu. Jadi bayarnya emang harus ke kantor pos baru bayar. Tadi udah. Oh gitu. Oh iya iya. Flo doang. Selamat malam. Flo doang. Aduh, mana sih minta permintaan dia malah ngopi. Batista, selamat malam. Batista. Selamat malam. Iya. Islam Kristen, Bang? Kristen, Bang, Kristen. Protestan, Bang, ya? Dan Bang, Kristen. Iya, ya, Protestan ya, berarti ya. Ada yang mau disampaikan, Bang? Gimana, Bang? Ada yang mau kita bahas atau mau bertanya atau ada yang mau kita diskusikan? Silakan. Nah, terserah Bang, nanti kalau saya bertanya dibilangnya menghujat, terserah Bang, silakan. Enggak, tergantung dari konteks pertanyaannya. Enggak apa-apa. Kalau kita kasih ruang untuk Kristen bertanya di room Muslim. Kalau mau berdiskusi juga boleh, tentukan temanya apa, tema yang mau kita bahas. Kalau Abang mau bertanya, silakan bertanya. Kita jawab. Silakan, Bang. Mumpung di sini lagi ada Ustadz kita. Saya mau bertanya Bang, arti kata sempurna dalam Al-Quran Bang. Biasanya kalau Islam bilang katanya Al-Quran itu sempurna Bang, dituliskan terperinci Bang. Benar nggak Bang? Iya, benar. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya arti kata sempurna yang di dalam Al-Quran itu. Artinya Al-Quran ini penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Apa yang disempurnakan dari kitab-kitab sempurnanya? Syariat-syariat Nabi sebelumnya yang disempurnakan di dalam Islam. Jadi Nabi Muhammad itu diutus Allah untuk seluruh umat manusia. Dia tidak terpaku kepada satu kaum saja. Berbeda dengan nabi-nabi yang diutus Allah sebelumnya. Contoh, Nabi Musa diutus Allah, diberikan Taurat kepada Nabi Musa, tapi hanya kepada kaumnya saja, dan syariatnya berlaku hanya kepada kaumnya saja. Begitu juga ketika Allah mengutus Nabi Isa alaihissalam untuk umatnya saja, maka syariatnya juga peruntukannya hanya kepada umatnya saja. Berbeda ketika Allah mengutus Nabi Muhammad SAW dan diberikan Al-Quran, maka syariatnya untuk seluruh umat manusia, jadi universal deh. Jadi syariatnya itu lengkap, semua udah ada di situ. Jadi para nabi ini melanjutkan risalah kenabiannya. Jadi ditutup di akhir di Nabi Muhammad, begitu dia Bang. Terus Nabi Muhammad menerima wahyu di mana, Os? Nabi Muhammad pertama kali menerima wahyu itu di Gua Hira. Pada saat beliau mengasingkan diri. Wahyu, arti wahyu Abang tahu nggak arti wahyu? Iya, saya tahu wahyu itu kalamullah. Oh, salah. Wahyu itu proses namanya, proses diterimanya firman Allah itu kepada para nabi itu namanya wahyu. Wahyu itu prosesnya. Nah, wahyu itu adalah pesan yang disampaikan secara cepat dan tersembunyi. Itulah firman Allah yang disampaikan secara cepat dan tersembunyi, itu namanya wahyu. Kalau firman Allah, kalau kalam itu ya firman Allah yang diterima. Jadi wahyu itu adalah pesan yang diterima secara tepat dan tersembunyi. Maka ketika pesan itu diterima secara cepat dan tersembunyi, maka tidak ada saksi. Kalau ada saksi bukan lagi wahyu namanya Bang. Kalau ada saksi itu namanya pengumuman. Sejak kapan Bang? Apa itu? Muhammad diangkat jadi nabi Bang. Ketika beliau pertama diangkat menjadi nabi, ketika beliau pertama kali menerima wahyu pertama itu beliau diangkat menjadi nabi. Tetapi ciri-ciri kenabian beliau itu dari pertama beliau lahir itu sudah ada ciri-ciri kenabian.
Oh, begitu. dari cici. Sementara Nabi Muhammad izin abang berasal dari mana bang keturunannya? Nah, bang? apa? Dari Keturunan kaum Nabi Quraisy, Muhammad dari mana? kaum Quraisy, dari Arab. Quraisy, Arab, pagan atau Islam bang? Quraisy bang. Apa? Orang-orang Quraisy. Quraisy pagan atau Islam bang? Sebelum mereka yang siapa ini yang kaum Quraisynya apa Nabi Muhammad yang kamu tanya? Kalau Nabi Muhammad itu lahir dari Nabi Muhammadnya. Nabi Muhammad itu lahir dari orang tua yang tidak menyembah berhala. Orang tua Nabi Muhammad dari kakeknya Nabi Muhammad sampai kepada Nabi Ibrahim itu orang yang agama yang lurus. Iya, di keturunan apa bangku? Keturunan apa? Keturunan dari Nabi Adam. Enggak, di mana silsilahnya kalau memang dia ada keturunan dari Nabi? Coba bukakan. Kalau memang dia keturunan dari Nabi Adam, coba tunjukkan silsilahnya bang. Iya, saya tunjukkan silsilahnya ya. Nanti abang bisa tunjukkan silsilahnya Paulus nggak bang? Saya nggak berguna sama Paulus bang. Oh, Paulus. Jadi Paulus, bang. Abang nggak mengikuti ajarannya Paulus? Saya mengikuti, tapi saya nggak mengimani Paulus bang. Loh, gimana ceritanya Kristen tidak mengimani Paulus sementara Coba Kristen itu tunjukkan, ajaran yang Bang. diajarkan oleh Paulus? Sementara pemimpin kalian siapa? Muhammad. Iya, Pemimpin Nabi siapa? kami Nabi Muhammad. Yesus. Ya, pemimpin kami Yesus. Oh, bukan Tuhan berarti Yesus bukan Tuhan. Dia kan sebagai hamba yang turun menjadi manusia. Oh, berarti bukan Tuhan. Dia Tuhan. Maka coba jelaskan silsilahnya. Dia Coba Tuhan apa jelaskan manusia silsilah ini? Iya, udah coba jelaskan silsilah Nabi Muhammad. Dia Coba ini jelaskan, gak usah kemana-mana. Enggak, gini. Ke topik. Kalau abang menuhankan Yesus, kami menuhankan Allah. Topik. Oke, Coba abang topiknya. tunjukkan silsilahnya Paulus ya. Bisa ya? Udah saya bilang bang, Paulus itu nggak berguna buat saya bang, ya. Coba Tidak berguna. silsilah Nabi Muhammad silakan bang. Tapi abang Kristen Bukan, Bang, tidak ya. menggunakan ajaran Paulus ini aneh. Udah. Oke, saya tunjukkan ya silsilahnya Nabi ya. Bentar. Di halaman ini udah langsung masuk perang nih. Nabi dan keluarga Nabi halaman 95. Wa ba'du faqulu sayyiduna Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib wasmuhu Syaibatul Hamdi Humidat khisaluhu saniyah ibn Hashimi wasmuhu Amr ibn Abdi Manaf wasmuhu al-Mughirah alladhi yunkamal irtiqa'u li'uliya. Sebentar. Biar kita perlihatkan aja Ustadz, mungkin dia kurang percaya kan. Nanti Paulusnya ya. Pak Ustadz, kalau kamu mau suka Paulus ambil aja. Udah saya bilang pemimpin kami itu bukan Paulus ya. Masih aja nih Pak Ustadz ini, masya Allah. Ini nih bang. Ini nasab dan keluarga Nabi Muhammad. Jadi nasab Nabi Muhammad. Kemudian kita baca di sini bagian pertama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, yang namanya Saibah, dan bin Hashim bin Abdul Manaf bin Kusai bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Qalib sampai ke bin Adnan. Kita sambung lagi ke sini. Ini di dalam Sirah Nabawiyah ya. Bagian kedua Adnan dan seterusnya yaitu bin Ud bin. Jadi izin berarti bukan dalam hadis ya atau Al-Quran ya. Jadi surat Nabi ya, cerita-cerita cerpen ya. Baik. Sekarang sekarang saya jelaskan memang bang ya. Inilah. Sebentar, hadis, bang. Sebentar bang. Kalau mau berbicara tentang Nabi, abang jangan tanya di dalam Al-Quran, karena di dalam Al-Quran itu isinya firman Allah, perkataan Allah, perkataan Tuhan, kan gitu ya? Hadis. Ya sebentar. Kalau berbicara hadis itu berbicara tentang perkataan Nabi,
perbuatan Nabi, diamnya Nabi itu ada di dalam hadis, kan begitu? Nah, seperti saya komparasi nih ke abang nih. Kalau abang meminta di dalam Al-Quran atau perkataan Yesus, kan begitu ya, firman Tuhan atau perkataan Yesus. Sekarang di mana silsilahnya Yesus yang Tuhan sendiri yang menceritakan, ada nggak? Atau Yesus sendiri yang berkata, aku adalah keturunan ini, ada nggak? Kira-kira? Di situ udah jelas silsilah Yesus keturunan Daud. Itu perkataan siapa, Bang? Dibaca aja. Perkataan siapa? Perkataan Musa. Itu kesaksian Musa, ya. Di mana Musa bersaksi tentang Makanya Yesus, sekarang Bang? gini, Ngarang sekarang aja. Nggak usah ngarang, Dengar dulu. Sekarang Dengar saya dulu. minta, abang kan minta sama seperti Dengar saya dulu. minta. Saya minta di mana silsilahnya Yesus sendiri yang berbicara. Makanya gini Bang, kalau namanya Al-Quran sempurna, ya bisa menjabarkan, nggak pakai hadis Bang. Bang, gini ya, makanya saya bilang, makanya di dalam Islam, saya pakai akal. Dengar dulu, makanya kau bertanya, saya menjawab. Tapi nggak berguna Bang. Ya, Oke. nggak berguna. Apanya yang nggak berguna? Iya, abang bilang pakai akal. Selama Islam dibilangnya Ikutin aja Bang Tengku, ikutin aja. Aku ikutin dia Udah, nih, Bang. anggaplah menurut ente kan Al-Quran tidak sempurna. Ya sudah, nggak apa-apa, kami sepakat itu anggapan ente, ya kan? Karena ente tidak mengimani. Nah sekarang tolong sebutkan silsilah Yesus, silakan. Sama silsilah Paulus. Abang kan saya dibilang sekarang kita mirroring. Coba sebutkan silsilah Yesus dari Yusuf sampai kepada Ishak. Saya akan menyebutkan satu-satu, nanti akan terputusnya di ekonya. Coba silsilah Yesus, coba. Silsilah Yesus. Kalau masalah Paulus, kamu mau ngambil nggak apa-apa. Saya nggak tanya Paulus, Bang. Silsilahnya Yesus. Yesus saja, Bang. Yesus saja. Dibaca di Alkitab. Ya, dibaca di mana, Bang? Di mana? Coba tunjukkan. Di mana? Tunggu ya. Tunjukkan, Bang. Tunjukkan. Baik. Dibesarkan dia. Gimana cara besarnya? Oh, bisa nih. Dibuka, Bang. Tolong dibuka. Silakan dibuka, Bang. Kok nggak bisa buka kamera dia? Percuma. Oh, miskin berarti. Miskin. Iya. Nggak, aku tahu dari cara dia berbicara itu dia cuma bisa bertanya, menjawab nggak bisa. Yakin aku, 100% nggak bisa menjawab. Coba Matius 1 ayat 1 Bang, dibaca Bang situ Bang. Matius 1 ayat 1. Inilah aku bacakan ya. Ini firman Tuhan atau perkataan Yesus, Bang? Udah baca dulu Bang. Enggak, saya tanya dulu. Saya tanya dulu, ini firman Tuhan atau perkataan Yesus? Ini sisila, berarti siapa kesaksian Bang? Siapa yang memberikan kesaksian ini mengenai silsilah Yesus ini? Ini perkataan Matius Injil dia Bang. Matius yang ngomong ini? Iya, coba makanya. Sementara dalam Al-Quran ada nggak kesaksian siapa Bang? Yang masuk ke Al-Quran Bang, nggak usah. Udah bebel aja nggak apa-apa. Inilah silsilah Yesus Kristus. Kalau begitu mau ke Al-Quran, berarti kalian takut dipahamin Al-Quran kan? Oke lah. Bukan, bagaimana? Gini loh. Tunggu biar Madewa. Silakan Madewa. Pengen ngotot-ngototan sama dia. Ya. Lah, kok kabur? Mana orangnya? Mana? Kabur. Ya, di dalam Bible itu betapa rancu ya keturunan Yesus itu. Yesus itu dimulai ke Maryam ke suaminya Yusuf. Yusuf punya bapak Yakob, Matan, Eliezer, Eliud, Akim, Jadok, Azor, Eliakim, Abihud, Jerubabel, Siltil, sama Yekonya. Nah, di sini sebenarnya terputusnya di Yekonya. Yekonya ini dibuang. Beliau itu dibuang, beliau tidak punya keturunan. Kenapa pada saat Yekonya dibuang, jelas-jelas dalam Bible dikatakan tidak punya keturunan, kenapa ada keturunan dia lagi? Padahal jelas keturunannya tidak ada itu. Terputusnya di situ. Iya, karena gini. Mempermasalahkan Al-Quran lagi, ya Allah, ilmu kagak karena kalau ada, orang ini, karena kalau orang ini memaksakan bahwa Yesus itu ditarik dari garis keturunannya Yusuf, maka Yusuf itu dari garis keturunannya Yekonya, kan gitu Bang. Sementara di nubuatan di Yeremia 22 ayat 30 itu Yekonya itu
apa namanya, ntar aku buka ya, Yeremia 22 ayat 30. Nah, Yusuf itu dari keturunan Yekonia. Sementara di Yeremia 22 ayat 30, beginilah firman Tuhan, catatlah orang ini sebagai orang yang tidak punya anak, sebab laki-laki yang tidak pernah berhasil dalam hidupnya, sebab seorang pun dari keturunannya tidak akan berhasil duduk di atas tahta Daud dan memerintah kembali di Yehuda. Makanya Yesus berdasarkan ayat Yeremia ini dia ditolak oleh Bani Israel, ditolak dari orang-orang Yahudi, ditolak sebagai Mesias, karena Mesias itu yang diharapkan dari garis keturunannya Daud. Nah, kalau Yesus dia bukan garis keturunannya Yusuf, karena Yusuf ini ayah angkat, bukan ayah biologis. Kalau dipaksakan dari Yusuf maka batal, karena di Yeremia 22 ayat 30 ini garis keturunan dari Yekonia ini tidak akan duduk di atas tahta. Gitu. Dari bahasanya tadi tuh aku udah paham dia tuh nggak bisa menjawab, cuman bisa bertanya aja. Begitu aku compare sedikit ke Paulus, aku nggak mengimani Paulus. Gimana ceritanya nggak ngimanin Paulus kalau dia Kristen? Emang Yesus Kristen? Itu pun bapaknya Yusuf pun ada punya dua bapak di situ. Nah, kita bingung yang mana. Pada saat Yesus disalib, Yesus mengatakan, Eli Eli lama sabachthani. Eli di sini siapa? Ini ternyata Eli di sini itu adalah kakeknya Yesus. Ya. Bukan memanggil Tuhannya. Nah, jelas-jelas ya, di dalam Matius 27 nomor 46, di situ dikatakan Eli Eli lama sabachthani, ternyata Eli di situ adalah kakeknya. Lukas 3 nomor 23. Itu bukan memanggil Tuhan, tetapi memanggil kakek. Jelas di sini bukanlah Yesus yang asli, tetapi ini Yesus yang palsu. Sementara Yesus yang asli itu kakeknya itu namanya Yakob. Nah, ini kan kerancuan di situ. Jadi nggak usah bahas silsilah ke kami di sini ya. Silsilah ente itu amburadul, berantakan itu silsilahnya. Masa kakek punya dua sih, gimana ceritanya? Habis itu ada perbedaan juga di Matius, itu silsilahnya dari Daud lewat Salomo, sementara dari Lukas itu dari Daud lewat Nathan. Itu ada perbedaan juga, maka kontroversi. Betul. Kan gitu. Kemudian itu pun anggapan orang, Bang. Menurut anggapan orang, dia anak Yusuf. Ya masa anggapan orang jadi firman Tuhan? Lagi pula itu konsep ketuhanan atau konsep keluarga berencana sih? Ya kadang-kadang oten tuh kayak gitu ya. Kadang-kadang aneh. Memang ya seperti itulah Ustadz. Namanya juga oten, orang tolol nekat naik. Tuhan kok ada silsilahnya, iya itu. Habis itu orang ini suka mencampur adukan antara sejarah Nabi, perkataan Nabi dengan perkataan Allah, mau dicampur adukan. Ya nggak bisa. Al-Quran perkataan Allah. Sementara sirah nabawiyah itu sejarahnya Nabi. Sementara hadis itu perkataan Nabi, perbuatan Nabi, diamnya Nabi itu hadis. Orang ini mau mencampurkan karena seperti Bible mereka. Bible mereka itu ada perkataan Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Paulus, perkataannya Yesus, perkataannya Tuhan. Nah, kalau kita minta perkataan Tuhan, nggak sampai 2% Ustadz isinya Bible-nya. Betul. Perjanjian baru, perkataan Tuhan itu cuman, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku. Cuman itu, yang lain nggak ada. Yang lain apa? Yang ini isinya dongeng-dongeng orang Romawi. Gitu ya, saudaraku yang terkasih. Nih Bal udah nongol nih, hati-hati kalian nih, dimakan kalian nih. Bal capek aku nih turunin Bal dah. Kenapa? Naikkan oten lagi. Oke, kita naikkan oten lagi ya. Makanya aku bilang tadi, aku pengen oten tuh yang agak sedikit pinter. Kalau yang pinter udah pasti nggak ada itu. Yang sedikit pinter aja. Tapi kenapa ya? Dengan ada kan tadi dia menyebutkan, katakanlah gini, kita mengikuti narasi mereka tentang silsilah daripada Yesus Tuhannya.
Berarti kan setidaknya mereka juga tahu konsekuensi dan menerima konsekuensi adanya paman Tuhan, ya kan? Bapak Tuhan, kakek Tuhan. Bapak Tuhan, itu kan konsekuensinya kan gitu. Karena tadi kan dia nanya gini, berdasarkan hadis, sebenarnya ada hadisnya ketika Nabi Muhammad mengakui bahwa dia dari keturunan, dia menyebutkan keturunannya. Makanya saya minta, di mana di dalam Bible itu Yesus sendiri mengakui, aku ini keturunan Yusuf, keturunan Abraham, keturunan ini, keturunan itu, di mana? Gak ada. Bahkan Elohim sendiri, Bapa itu sendiri tidak juga pernah juga menyebutkan Yesus adalah keturunan ini, nggak ada. Itu dari anggapan orang itu. Bisik-bisik tetangga. Menurut anggapan tetangga. Firman Tuhan kok anggapan orang. Kucluk. Weh, cari-cari dulu lah, bantu-bantu dulu. Ah, ini gimana sih ini? Ada Bang Dewa nih. Ada Bang Dewa nih. Kita di follow dulu lah. Kita di follow dulu akunnya. Ya, Ikhwan Villa yang ada di bawah, teman-teman dibantu tap layar, dibantu share dan posting ulang agar komal kita tetap kokoh. Doubling Bang Teguh, doubling Bang. Bang Teguh. Doubling. Ya. Tuh ada yang ngidam katanya. Dibantu tap apa? Ada yang ngidam suruh nyanyi, Dinda jangan marah katanya. Waduh. Assalamualaikum Bang, istri saya lagi ngidam, istri saya mau abang nyanyi judul ini jangan marah. Wah abang ya. Ciao. Satu kalimat saja ya Bang ya, satu kalimat ya, nggak apa-apa ya. Sudah ready belum ini? Bahaya Bang kalau saya nyanyi itu, wah Oten kesurupan Beelzebul kalau saya nyanyi lagu itu, wah. Amuk Oten gak karuan. Ayo Dinda, mana Dinda naik ini? Raden Paku, selamat malam Raden Paku. Raden Paku, selamat malam saudara. Bang Raden Paku, selamat malam Raden Paku. Tes. Ustadz Miftah ketiduran ini. Tidur Ustadz. Termute itu termute. Emangnya Yesus ketiduran? Jadi nggak tidur tadi, kirain ketiduran. Masih mending Ustadz Miftah masih sanggup nahan ngantuk. Yesus saja nggak sanggup nahan ngantuk ketiduran dari kapal. Kopi dulu nih, kopi 2 gelas aja ya, supaya Bang, sehat. kasihan dengan babynya ya, ini saya ya. Dinda jangan marah-marah, nanti juga masuk neraka. Bahaya nanti kalau saya nyanyi lagu itu saudara ya. Ayo cepat naik saja daripada masuk neraka. Udah Bang ya, udah ya. Pause dulu, pause. Ayo Dinda naik. Halo Raya, selamat malam Raya. Bang Raya Hermawan, selamat malam. Halo saudara. Bang Raya Hermawan, selamat malam.
Ustadz Miftah ini ketiduran atau apa sih? Ketiduran Ustadz? Pejam-pejam mata atau apa? Penglihatanku dari samping ketiduran, iya. Hah? Iya Ustadz. Saya mutar. Pejam. Enggak, tadi Ustadz Miftah pejam-pejam mata atau apa sih? Tahan Ustadz Miftah ini begadang weh, ngeri. Mutolaah. Oh, siap. Karena orang kalau apa namanya ada konsekuensi ya. Ketika kita berniat untuk menghafalkan Al-Quran, kemudian misalkan kita lupa lagi, itu dosa. Masa Ustaz? Iya, artinya kita memang harus konsekuen gitu. Artinya, maka ya harus rajin-rajin mutolaah, rajin-rajin. Kalau misalkan lupa ya harus apa lagi. Luar biasa. 30 juz bro. Waalaikumsalam Bang Garangan Ucol. Siap. Tadi malah Pak Ustadz Dewa pada saat wudhu lupa bacaan basuh tangan itu, sampai Dewa ngelamun lama itu. Ya Allah, kenapa kata Dewa teh ini? Lupa, ya Allah, apa ya? Lupa itu Dewa bener itu. Akhirnya Dewa ini kan, padahal Allah cuma Allahumma kitabi biyamini hasibi saban yasir, cuma begitu doang kan? Bisa lupa loh itu Pak Ustadz. Padahal Dewa nggak mikirin apa-apa. Ya Allah, kata Dewa teh, kenapa ini ya? Nggak mikirin janda, nggak mikirin apa Dewa. Bantu dulu pilih Oten Suhendi, selamat malam Suhendi. Silakan Bang, Oten, naik. Tap-tap layarnya nggak bisa dibaca-baca ya sama host. Mana bisa saya baca tap-tap layar Bang? Tap-tap layar ya, tap-tap layar aja Bang. Itu amal jariah itu. Ya silakan Oten. Kalau benar-benar antum itu pintar, tunjukkan kepintarannya. Kalau benar-benar punya keberanian, tunjukkan keberaniannya. Kalau benar-benar punya kemaluan, spill kemaluannya. Silakan, ayo naik sini, kita diskusi. Rusak supaya cair. Suhendi ini tidak ngomong apa-apa ini. Ih, Bang Dewa ngelantur. Wah, tapi ibu suka ketawa-ketawa, Bu. Ibu guru. Emang paling enak punya istri guru itu. Diulang-ulang terus. Oten pinter sudah langka. Gak tahu ini saya. Halo, Dapur Happy, selamat malam. Dapur Happy, selamat malam. Kacau ya. Ngobrol lah, Ustadz Miftah, mungkin kajian gitu kan. Ya silakan Bang Dewa. Apa kok Dewa Pak Ustadz lah. Dewa mah nggak bisa apa-apa dari dulu. Orang dari dulu bisanya cuma buka celana, gimana Pak Ustadz ini? Ciao. Ya, teman-teman yang ada di bawah yang belum follow, silakan di follow dulu akun yang ada di atas. Silakan di follow akun para apologet yang ada di atas. Silakan follow akun Kata Bible 03 karena ini akun rutin saya untuk live setiap harinya. Di follow akun Bang Teku, akun Ustadz Miftah, Bang Dewa, dan Bunda Rahma teman-teman ya. Supaya tidak ketinggalan pada saat kami live, saya harap teman-teman bisa memfollow yang ada di atas, insyaallah.
Dibantu share dan posting ulang. Mungkin Anda punya keluarga gitu kan, masih oten gitu kan, pengen dicerdasin, ya di invite ke sini, dipanggil. Oh bentar, coba aku tes akun utama aku ya, kayaknya udah sembuh nih, udah tanggal 16 nih ya. Coba. Biar agak rame. Ntar ya. Ini udah rame, cuman otennya nggak ada ini. Bukan agak rame, udah rame yang nonton 1.300, tapi otennya nggak ada, gimana? Enggak, yang dominan tetap hostnya. Tadi Dewa buka komal, enggak, kalau misalkan buka komal mau ikut, yang dominan kelihatan tetap hostnya itu. Tadi juga Dewa sempat buka komal bang, sempat buka komal, dan apa sih, akun Dewa kan 2 kan mati, ya kan? Nah sekarang udah hidup, tanggal 18 yang satu lagi hidup, buka komal lagi nanti Dewa. Cuma hancur, algoritma hancur. FYP juga nggak bisa itu, yang nonton paling 100-200. Tapi kalau misalkan diterusin keterusan, insya Allah bisa rame lagi gitu kayak dulu. Dulu kan bang, kalau saja. Iya, kalau buka komal dulu kan, kalau udah rame minimal sekali buka aja 5 menit udah 100 yang nonton, udah 200 yang nonton gitu kan. Tuh Pak Teguh minta up tuh. Nanti besok mau buka komal lagi Dewa. Biasa minta tap-tap layar doang sampai 10K. Ada otennya. Akun ini banyak otennya. Nih, Ray, silakan Ray. Ray, ada yang mau ditanyakan Ray? Ray 2608, ini Kristen ini kayaknya, seingat aku ya. Iya, Kristen dia. Kristen. Ray, ada yang mau ditanyakan saudara? Wah kau ngeripot, kau ini nggak ada urusan, kau ini nggak penting lah. Tuh sana. Cuk. Ya bongkar. Ya bongkar. Ustadz Miftah ini ketiduran, wah kacau ini. Biasanya Ustadz Miftah tuh buka komal subuh-subuh. Konsisten aja lagi saudara-saudara. Buat live kayak Ustadz Miftah udah jarang buka komal, sayang banget nih. Ya lagi ada waktu ya buka. Lagi males kali Ustadz ya. Kenapa? Lagi males buka komal gitu. Lagi males. Lagi males atau lagi apa nih? Beliau kalau buka komal santun ya kan, takut kena dia. Tapi di komal orang marah-marah dia. Di sini aja dia marah-marah kalau di sini, kacau. Iya, kalau buka komal diem aja dia, takut kena kan, takut kena band dia. Jenner, barakallah, makasih banyak ya Jenner. Barakallah. Pasti bang, barakallah fikum. Jadi TV tumbang apa nih? Tadi tuh ada yang bertanya, katanya Aki Tengku dari mana katanya? Dari alam barzah, saya bilang. Dari Aceh. Cara milih ustadz yang benar gimana bang? Asalkan ustadz itu mengajarkan sesuai dengan Al-Quran dan hadis ya benar. Kalau di luar Al-Quran dan hadis ya ustadz yang nggak benar. Kalau ada ustadz mengajarkan Anda tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, itu tersesat. Yang namanya ustadz itu pasti sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Kalau belajar itu sama Ustadz Miftah nih, penghafal Quran, jagoan juga dia. Ya kan panduannya kan gampang, ati Allah war Rasul kan gitu kan. Fa in tanaza'tum farudduhu ilallah war Rasul. Itu kok simpel sebenarnya. Memang kayak gini, kata Ustadz memang berawal bahwasanya sebenarnya tidak tertuju kepada ini. Kalau secara etimologi ya, Ustadz itu kalau dari bahasa Arab artinya orang yang memiliki skill, orang yang memiliki keahlian tertentu. Itu.
Jadi kalau secara etimologi, jadi ketika kita memiliki keahlian tertentu, yaitu disebut ustaz gitu. Nah, namun dalam perjalanannya gitu kan, ustaz ini memang identik sudah lekat dengan orang-orang yang memiliki keilmuan di bidang ilmu agama Islam. Nah, legitimasinya tentu itu bukan karena tanda tangan dari pemerintahan gitu, tetapi legitimasi dari masyarakat. Jadi walaupun tidak ada standar baku, standar pakem bahwasanya harus memiliki ilmu ini, tetapi ketika orang tersebut bermanfaat buat lingkungannya, buat sekitarnya tersebut. Jadi walaupun hanya keterbatasan tentang ilmu agama, kadang-kadang di kampung-kampung kita sering melihat mereka mengajarkan ikro dari alif, bata, sajim, haqo, dal, roza dan seterusnya. Kemudian mendapatkan, oh ini orang bermanfaat, masyarakat sekitar kemudian menjuluki ustadz. Kenapa? Merasa anak-anaknya, lingkungannya terdidik dengan pendidikan agama. Gitu, pada dasarnya seperti itu, tidak ada standar khusus gitu kan. Nah, namun jadi level-level tersebut itu hanya untuk menempati bahwasanya ketika kita menjabarkan suatu keilmuan, contoh misalkan ketika kita menjabarkan tentang Al-Quran, tentang hadis gitu, sehingga kemudian ustadz tersebut mesti memiliki beberapa keilmuan tentang kaidah-kaidah keilmuan di bidang bahasa Arab, karena Al-Quran ini berbahasa Arab gitu. Jadi pada dasarnya ustadz itu tidak terpaku mesti hafal Al-Quran, mesti pinter balago, ma'ani, mantik, bayan, badi', tidak, tapi legitimasinya dari masyarakat, dia mengajarkan tentang Islam yang tidak menyesatkan itu. Karena kan pernah nggak Ustadz Miftah, sorry Ustadz saya potong, pernah nggak Ustadz Miftah ketemu Ustadz yang menurut Ustadz wah ini nggak bener nih gitu, pernah nggak? Banyak. Sering kali? Iya banyak, sering kali. Ya mohon maaf ya, harus saya katakan, bahkan jujur aja ya akhi ya, salah satu ketika saya bisanya masuk ke ini ke ranah ini juga ke TikTok, awalnya dari itu sebenarnya saya punya punya TikTok yang khusus untuk servis baik di YouTube maupun di TikTok gitu ya. Secara tidak sengaja ada persoalan tentang masalah ini gitu ya, penyelewengan sedikit lah. Nah kemudian ya berkembang, saya menemukan komal-komal yang ada yang namanya sok makrifat gitu kan, yang setelah kita kaji, kita kita amati, ini orang nggak memiliki keilmuan sama sekali di bidang adik Sibal tuh, adik Ibal tuh itu. Adiknya Teku ada satu itu Ustaz, ada adiknya Teku satu belajar terbang sekarang. Banyak, makanya gini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri kan sudah memberikan gambaran kan. Artinya sudah memberikan gambaran di akhir masa tersebut gitu kan, yang disebut dengan ruwaibidhah. Iya kan? Rasulullah sudah memberikan gambaran yang disebut dengan ruwaibidhah. Innaha sanati 'alan nas sinuna khadda'ah yusaddiqu fihal kadhib wa yukadzibu fihas shadiq wa yu'tamanu fihal kha'in wa yukhawwanu fihal amin. Jadi kata Rasulullah, nanti di suatu saat nanti ada generasi di mana generasi tersebut, periode tersebut penuh dengan tipu muslihat. Penuh dengan tipu muslihat. Seorang pembohong dibenarkan, seorang yang jujur malah dianggap pembohong. Seorang pengkhianat dipercaya, orang yang amanah justru malah dianggap khianat. Itu orang nanti generasi tersebut, dan tinggal kita amati, itu sudah banyak terjadi. Nah kemudian masa itulah yang disebut wayanti'u fihar ruwaibidhah, disebut dengan ruwaibidhah. Qila, di antara para sahabat bertanya, wa ma ruwaibidhah ya Rasulullah, apa itu ruwaibidhah? Yaitu
as-safihu yatakallamu fi amril ammah. Ruwaibidah adalah di mana orang yang tidak memiliki keilmuan agama tetapi dipercaya untuk berbicara tentang masalah ummah, tentang masalah agama. Itu tinggal kita perhatikan. Orang yang tidak memiliki keilmuan agama berbicara tentang agama. Bahkan yang paling ironis dan menyedihkan, dipercaya menempati tempat ulama, menempati tempat kedudukan sebagai orang yang ini perfatwa gitu loh di bidang agama. Itu namanya ruwaibidah. Nah makanya apa? Nanti Islam itu sendiri apa? Seperti makanan di atas meja makanan. Banyak tapi centang perenang. Yushikul umam an tada'a alaikum kama tada'al agalah was'atiha, seperti makanan di nampan. Seperti makanan di nampan tersebut diserbu dari berbagai macam penjuru. Di situ wa min qilla nahnu yauma'id, kata sahabat tersebut, di antara salah satu sahabat bertanya, apakah pada waktu itu kami sedikit ya Rasulullah? Bal, kata Rasulullah, tidak. Antum yauma idzin katsir, kata Rasulullah, pada saat itu tuh kalian banyak, mayoritas. Walakinnakum gusaun ka gusa'is sail, tetapi apa? Seperti busa di atas lautan, tentang perenang. Wala yang zi'annallahu min suduri aduwikumul mahabah minkum. Apa yang menyebabkan kita itu seperti apa? Mayoritas tapi centang perenang, diambilnya rasa takut, dicabutnya rasa takut dari musuh-musuh kalian. Seperti itu di dalam diskusi. Mereka orang yang awam, tidak mengerti orang-orang oten ini. Orang-orang kafir tidak memiliki, tapi apa? Keberaniannya menaik cuma nyerocos saja. Ya, karena apa? Dicabut oleh Allah rasa takut mereka. Padahal mereka minoritas, tetapi mereka berani walaupun modalnya modal congor, modalnya modal liur. Mereka diangkat karena apa? Wala yang zi'anallah min suduri aduwikumul mahabah, dicabut oleh Allah rasa takut tersebut. Sebaliknya, wala yakdzifannallahu fi qulubikumul wahn, disusupi oleh Allah di dalam jiwa kita ini yang namanya penyakit wahn. Nah ini yang mudah-mudahan guru-guru kita tidak terhindar dari penyakit ini. Yang sudah viral, yang sudah terkenal, yang sudah banyak followernya, mudah-mudahan oleh Allah itu dihindari daripada penyakit wahn. Apa penyakit wahn itu? Apa itu Ustaz? Ya, dijelaskan di situ. Faqala qail, salah satu sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa mal wahn? Apa itu wahn? Kata sahabat, kata Rasulullah, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta kepada dunia dan takut akan kematian. Itu wahn. Setelah viral, setelah terkenal, dulu konsekuen, istiqomah, kontinu menegakkan kalimat Allah. Setelah viral, banyaknya gib, akhirnya apa? Bergeser. Niat yang tadinya lillahi ta'ala untuk memperjuangkan kalimat Allah, kemudian bergeser menjadi apa? Cinta kepada dunia. Nah itu, mudah-mudahan kita semua dan guru-guru kita selalu istiqomah, terjaga dari penyakit wahn. Artinya apa? Yang mengharapkan imbalan itu, ikhlaskan kita itu. Kemudian apa? Wa karahiyatul maut, takut akan kematian, takut akan kebangkrutan. Takut mati ini banyak penyebabnya. Apakah bangkrut, apakah miskin, itu kan. Nah itu penyakit-penyakit itu yang mudah-mudahan semua kita terhindar ya teman-teman. Doakan semua guru-guru kita ini selalu istiqomah, kontinu, tetap dalam jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam berjuang ini. Aish kariman au mut syahidan, hidup mulia atau mati syahid.
Maka saya nggak pernah bosan-bosan ya akhi dan semuanya teman-teman, saya selalu menyebutkan salah satu bait syair yang ada di Alfiyah Ibnu Malik bab maf'ul. Padahal itu Alfiyah Ibnu Malik adalah ilmu tentang nahwu sorof. Tetapi apa? Kiai Ibnu Malik, Syekh Ibnu Malik tetap menyempatkan suatu sugesti, motivasi, menempatkan apa, mencantumkan motivasi kepada kita semua. Apa? La aq'udul jubna 'anil haijai walau tawalat zumarul a'da'i. Kalau bahasa keren, kalau bahasa Betawi sekarang sih kayak gini, gue ini takkan mundur setapak pun walaupun satu batalion menghadang di hadapan mata. Itu. Ya, silakan. Lanjut Ustaz. Ya, cari oten lah, cari oten dulu. Halo. Ting. Udahan oten. Halo Bang Setia. Halo, selamat malam saudara setiaku. Setiaku, flow doang 3. Oh, ketik 3 nih, flow doang nih. Ayo, tekan multi saudara. Yang oten tekan 3 ya. Deh. Itu yang namanya boneng itu nggak usah dinaikkan Bang Teguh, ludahin aja itu. Sampai hujat muncul. Ya, flow doang. Kenapa saudara? Ada yang mau disampaikan? Ah, ini biar lagi di jalan tol, biar lagi di paret, biar lagi berenang, naik gitu malah orang nggak tahu diri. Paling benci aku orang nggak bisa menyesuaikan tempat itu. Tahu lagi berenang, lagi di paret, lagi nyelam kau, biar lagi acara konser, tetap juga kau naik ke komal begini, ribut, botol. Berakhir sudah diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.